Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Ya, di video kali ini seperti di judulnya ya, agak-agak gimana gitu ya. Kalau misalkan KJP dihilangkan bagaimana nih? Sebenarnya ini udah banyak nih suara-suara seperti ini gitu ya. Udahlah dihilangin aja lah KJP-nya, nggak tepat sasaran. Udahlah dihilangin aja lah KJP-nya gitu kan, karena banyak penyalahgunaan. Udahlah dihilangin aja lah KJP-nya gitu kan, karena ABCD di lapangan gitu ya. Nggak bisa dipungkiri memang ada yang seperti itu ya. Ada yang menggadainya, ada yang menyalahgunakan KJP, kemudian juga feedbacknya nggak bagus gitu kan, misalkan dikasih bantuan tapi malas-malasan sekolahnya, masuknya nggak seenaknya, nggak ada prestasinya gitu kan, nggak ada peningkatan daya belajarnya, kemudian juga tidak tepat sasaran. Masih ada orang-orang yang mampu tapi menerima KJP gitu ya, banyak ya. Tapi mulai perlahan nih, mulai beberapa tahap belakangan ini sudah mulai dibersihkan yang seperti itu, walaupun masih ada. Nah, pertanyaannya, apakah KJP ini masih patut atau masih layak untuk dipertahankan di DKI Jakarta atau tidak? Nih, kira-kira sudut pandangnya itu bagaimana gitu kan? Nah, mungkin para warga sekolah juga punya sudut pandang tentang KJP nih. Kira-kira dihapus atau enggak? Silakan komen-komen di bawah. Nah, ini perspektif Mas Eka ya, tidak benar dan tidak juga salah, tapi Mas Eka melihat di lapangannya. Jadi gini, KJP dihapus gitu ya. Nggak usah ada KJP lagi ya. Secara ininya tidak seperti itu gitu. Justru KJP itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk para warga sekolah yang memang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Itu Mas Eka akuin sangat-sangat membantu. Bahkan kalau misalkan kita terjun ke lapangan di bawah gitu ya, anak-anak yang tinggal di kolong jembatan gitu ya, di kolong-kolong gitu, rumah-rumahnya yang miris banget kalau dilihat begitu ya, bahkan kontrakannya satu, dapurnya di situ, tempat tidurnya di situ, kemudian kamarnya di situ gitu kan, itu miris banget gitu kan. Itu terbantu dengan KJP ini gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang salah sasaran dan segala macam. Nah, tadi seperti dibilang tadi, yang salah sasaran ini diperbaiki, bukan justru dihilangkan kalau menurut Mas Eka. Bahkan kalau perlu ditingkatkan lagi KJP ini dengan standar yang lebih tinggi lagi gitu kan, standar yang lebih ketat lagi, seleksinya lebih selektif lagi sehingga tepat sasaran, kemudian benar-benar diterima oleh warga sekolah yang memang membutuhkan. Karena kan KJP ini adalah sebagai jembatan gitu ya, sebagai penyembatan dari warga sekolah yang memang dia kurang mampu, tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya, ada KJP ini bisa terpenuhi. Itu tujuannya gitu. Untuk apa? Untuk warga sekolah ini bisa mendapatkan hak pendidikannya gitu kan. Ya yang udah punya ini gitu, punya ekonomi yang lebih baik gitu ya, nggak perlu gitu kan dibantu. Ini kan yang dibantu adalah warga-warga sekolah yang memang secara kebutuhannya aja gitu kan, untuk kebutuhan sekolahnya. Ini sekolah di negeri itu udah gratis loh, udah gratis gitu kan. Bahkan ada beberapa sekolah swasta yang sudah ikut PPDB bersama juga digratiskan gitu kan, hanya tinggal bayar SPP-nya dan segala macam itu dibayarkan dari situ. Itu udah gratis aja masih belum terpenuhi kebutuhan sekolahnya, apalagi kalau misalkan KJP-nya dicabut gitu kan. Balik lagi seperti zaman dahulu kala gitu kan. Walaupun sekolah gratis tapi kebutuhan sekolah ini kan banyak ya, kayak beli buku, terus beli alat-alat sekolah dan segala macamnya. Itu banyak orang yang belum mampu seperti itu gitu kan. Nah, jangan gara-gara oknum-oknum yang menyalahgunakan KJP, kemudian oknum-oknum yang mengaku-ngaku miskin untuk mendapatkan KJP gitu kan, karena kurangnya screening atau kurangnya seleksi gitu ya. Tidak seketat dulu pertama gitu kan, atau tidak seketat yang kita bayangkan gitu kan. Itu bisa lolos kemudian langsung mengeneralkan bahwa udahlah KJP dihapus aja lah, karena siswanya juga yang menerima KJP banyak yang tawuran, siswa yang menerima KJP juga banyak yang males-malesan, terus banyak juga siswa KJP yang alat-alat sekolahnya tidak dirawat, tidak dipenuhi gitu sama orang tuanya. Nah, ini kan hanya beberapa segelintir orang aja, nggak banyak gitu kan kalau kita mau ngeliat di lapangan, tapi lebih banyak orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Kalau Mas Eka sih nggak setuju kalau misalkan KJP-nya dihapus. Justru Mas Eka akan lebih setuju kalau misalkan KJP ini justru malah ditingkatkan lagi dananya, ditingkatkan lagi jumlahnya, kemudian jumlah nominalnya ditingkatkan, manfaatnya lebih dibesarkan lagi, tapi seleksinya lebih diperketat gitu kan, lebih selektif gitu kan, syaratnya lebih ditajamkan lagi gitu kan. Dari mulai miskinnya, kriteria miskin atau kriteria tidak mampunya seperti apa gitu, kriteria penerimanya lebih ditajamin lagi gitu, enggak yang masih abu-abu gitu kan. Jadi kriteria miskin di Jakarta ini kan masih bingung ya, kalau misalkan kita ngelihat rumah bilik gitu kan, nggak ada rumah bilik di Jakarta gitu kan, rumah tembok semua gitu kan.
Kalau misalkan yang tinggal di kolong itu banyak banget Mas Eka, kalau dulu nemuin gitu, bukan dulu, bahkan sekarang juga kalau misalkan melihat anak-anak yang seperti itu, kadang ditanya dapat KJP apa enggak, dapat. Orang tuanya itu nangis-nangis gitu, alhamdulillah Pak dapat gitu. Bahkan kalau kalau gimana ya, terenyuh gitu kan, dapat KJP, mereka bisa nungguin KJP untuk anaknya. Ini banyak yang seperti itu. Jangan cuma gara-gara oknum yang menyalahgunakan KJP atau tidak tepat sasaran kemudian KJP-nya pengen dihapus gitu kan. Nah, ini kan kebijakan yang harusnya bisa dipertahankan lagi, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Bahkan dari tahun 2012, dari sebelumnya juga namanya ada gitu kan, tapi namanya belum KJP gitu kan. Ada, kemudian itu terus dilanjutin sampai dengan saat ini tahun 2023, kurang lebih udah 10 tahun. Iya, sistemnya aja sih yang lebih diperbaiki gitu kan. Kemudian kriterianya itu yang lebih di spesifikin lagi seperti apa sih yang memang benar-benar layak, kemudian selektif lagi gitu kan. Apalagi kan datanya ini diambil dari data DTKS yang dikelola oleh Dinas Sosial gitu ya, Dinas Sosial DKI Jakarta. Nah, itu kalau bisa lebih selektif lagi gitu kan. Nah, terus dari jumlah anggaran yang dianggarkan untuk KJP ini ya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya, yang pemangku kebijakan lain lebih ditinggikan lagi gitu kan. Agar apa? Agar penerimaan manfaatnya yang benar-benar tepat sasaran itu bisa dapat gitu kan. Justru bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan ya sangat-sangat sayang ya, karena ini benar-benar membantu banget, sangat-sangat membantu banget gitu kan untuk para warga sekolah kalau ini tetap ada gitu kan. Bahkan kalau bisa ditambahin lagi gitu kan, nominalnya diperbesar, tapi dengan syarat kriterianya harus dispesifikin lagi gitu kan, lebih diperketat lagi. Nah, untuk yang menerimanya juga harus menyadar diri gitu kan, harus introspeksi diri, jangan sembarangan gitu. Itu tadi sudah diterima gitu kan, bahasanya mereka kita sudah usahakan untuk menerima bantuan ini gitu, udah dialokasikan anggarannya untuk bantuan ini gitu kan, kemudian sudah diterima tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang juga jadi dilema gitu kan. Jadi ada omongan-omongan nanti pada akhirnya udah percuma dapat KJP kamu tapi begini gitu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk para warga sekolah sendiri juga, kalau yang udah dapat KJP-nya gitu, tolong benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan dianeh-anehin. Kemudian jangan melanggar 23 dosa penerima KJP yang para warga sekolah itu mungkin udah banyak yang tahu ya. Salah satunya perundungan, kemudian tindakan kriminal seperti tawuran, obat-obatan, kemudian juga ada gadai, jadi disalahgunakan KJP-nya. Itu udahlah dibuang-buangin karena rugi banget gitu kan. Jangan cuma gara-gara 1-2 orang yang seperti itu kemudian mengorbankan banyak orang yang memang membutuhkan gitu. Kalau misalkan kita lihat dengan mata yang benar-benar dibuka, turun ke lapangan gitu, ngelihat masih banyak loh anak-anak sekolah yang di bawah ekonominya rata-rata, mereka dapat KJP itu senang banget gitu kan. Bahkan kalau mereka yang lain temennya dapat terus mereka nggak dapat tuh, mereka suka nanyain ke orang tuanya, kok saya nggak dapat KJP ya Bu gitu kan, atau Pak saya kok nggak dapat KJP ya, padahal mereka dapat, ini sepatu saya udah rusak gitu kan. Sementara orang tuanya ini untuk beli sepatu, bahkan memenuhi kebutuhan kehidupan pangannya aja sulit gitu kan, apalagi untuk beli sepatu gitu kan. Itu kalau nggak ada KJP nggak bisa ngebayangin sih gitu kan. Ya mudah-mudahan yang membuat kebijakan atau pemangku kepentingan kebijakan di DKI Jakarta ini khususnya ya, karena KJP adalah programnya DKI Jakarta, bisa lebih menambah lagi, justru bukan dihilangkan ya. Mas Eka berharap gitu ya, jangan dihilangkan lah KJP-nya, karena kalau dihilangkan ya kasihan ya, nggak tutup mata gitu kan. Kita juga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan bantuan KJP ini gitu kan. Tapi itu kan hanya segelintir orang, oknum aja, tidak mengeneralkannya gitu kan. Masih banyak juga orang-orang di luar sono yang sangat-sangat tergantung kebutuhan pendidikannya dari KJP ini gitu kan. Membutuhkan banget gitu kan dari KJP ini ya. Kalau dihilangkan ya sayang banget gitu. Itu opininya Mas Eka. Mudah-mudahan kalau misalkan ada salah-salah gitu, silakan di komen aja, dikritik ya. Dan kemudian untuk para warga sekolah bagaimana nih tanggapannya kalau KJP dihapus atau tidak? Kalau Mas Eka sih enggak. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.